Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Novalinda dengan NIM C1C019096 dari Prodi Akuntansi Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran yang berjudul aset tetap. Langsung saja kita masuk. Di sini saya akan membahas tentang pengertian aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang digunakan dalam operasi perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan. Karakteristik aset tetap sebagai berikut. Yang pertama, dimiliki perusahaan untuk digunakan atau bukan barang dagangan. Yang kedua, dimiliki untuk digunakan dalam operasi perusahaan yang utama atau bukan investasi jangka panjang. Yang ketiga, dimiliki untuk digunakan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Siklus operasi perusahaan, bukan perlengkapan. Yang keempat, memiliki nilai yang relatif tinggi. Nah, selanjutnya yaitu klasifikasi aset tetap. Umumnya, aset tetap dibagi dalam 4 kelompok. Yang pertama, tanah. Seperti tanah yang digunakan sebagai tempat berdirinya gedung perusahaan. Yang kedua, ada perbaikan tanah. Seperti jalan di seputar lokasi perusahaan yang dibangun perusahaan, tempat parkir, pagar, dan saluran air bawah tanah. Yang ketiga, ada gedung. Seperti gedung yang digunakan untuk kantor, toko, pabrik, dan gudang. Yang keempat, ada peralatan, seperti peralatan kantor, peralatan pabrik, mesin-mesin, kendaraan, dan mebel. Selanjutnya, penentuan harga perolehan aset tetap. Dari beragam aset tetap berwujud untuk tujuan akuntansi dilakukan pengelompokan sebagai berikut. Yang pertama, aset tetap yang umurnya tidak terbatas, seperti tanah untuk lokasi perusahaan, pertanian, dan peternakan. Yang kedua, aset tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis maka penggunaan bisa diganti dengan aset yang sejenis, misalnya gedung dan peralatan. Yang ketiga, ada aset tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya tidak dapat diganti dengan aset yang sejenis seperti sumber-sumber alam, misalnya tambang dan hutan. Selanjutnya yaitu aset yang diperoleh dari pertukaran dengan surat berharga. Misalkan kita ilustrasikan PT XYZ menukar sebuah gedung dengan 10.000 lembar saham biasa. Nominalnya sebesar 10.000. Pada saat pertukaran harga pasar saham per lembar adalah 11.000. Pertukaran ini dicatat dengan jurnal. Gedung di sebelah debit sebesar 110 juta rupiah. Modal saham biasa di sebelah kredit sebesar 100 juta rupiah dan agio saham kita catat di sebelah kredit sebesar 10 juta rupiah. Selanjutnya yaitu pengeluaran modal dan pendapatan. Perlakuan akuntansi terhadap pengeluaran yang berhubungan dengan perolehan dan penggunaan aset tetap dapat dibagi menjadi dua, yaitu capital expenditure atau pengeluaran modal. Merupakan pengeluaran untuk memperoleh suatu manfaat yang akan dirasakan lebih dari satu periode akuntansi dan akan dicatat dalam rekening aset atau dikapitalisasi. Yang kedua ada revenue expenditure atau pengeluaran pendapatan. Merupakan pengeluaran untuk memperoleh suatu manfaat yang hanya dirasakan dalam periode akuntansi yang bersangkutan dan dicatat dalam rekening biaya. Selanjutnya yaitu aset yang diperoleh dari hadiah atau donasi. Pencatatannya dapat menyimpang dari harga perolehan karena harga perolehannya relatif kecil. Ilustrasikan seperti PT Alit menerima hadiah berupa tanah dan gedung yang masing-masing dinilai sebesar 60 juta rupiah dan 40 juta rupiah. Maka pencatatannya adalah tanah gedung di sebelah debit sebesar 60 juta dan 40 juta rupiah dan di sebelah kredit tercatat sebagai modal strip dengan hadiah sebesar 100 juta rupiah.
Apabila dalam penerimaan hadiah tersebut PT Alit mengeluarkan biaya sebesar 5 juta rupiah, maka pencatatannya penerimaan hadiah tersebut. Tanah dan gedung di sebelah debit dengan masing-masing total 60 juta rupiah dan 40 juta rupiah, modal strip hadiah sebesar 95 juta dan kasnya adalah 5 juta di sebelah kredit. Selanjutnya yaitu konsep aset tetap. Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 16, aset tetap adalah aset berwujud atau tangible fixed asset yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, masa manfaat lebih dari 1 tahun. Yang kedua, digunakan dalam kegiatan perusahaan. Yang ketiga, dimiliki tidak untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan. Serta yang keempat, yaitu nilainya cukup besar. Contoh dari aset tetap adalah mobil atau kendaraan. Mobil mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dan digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan, seperti mengirim barang ke pembeli, mobil investasi, inventaris, direksi perusahaan. Selanjutnya yaitu ada biaya perolehan dan penyusutan. Semua biaya yang terjadi untuk memperoleh suatu aset tetap sampai tiba di tempat dan siap digunakan harus dimasukkan sebagai bagian dari harga perolehan atau kos aset yang bersangkutan. Perolehan aset tetap dapat dilakukan dengan berbagai cara, biasanya melalui pembelian tunai, pembelian kredit, pembelian dengan asuransi maupun leasing. Penyusutan dapat dihitung tiap-tiap bulan dan ditunda sampai dengan akhir tahun. Ada 2 faktor yang mempengaruhi besarnya penyusutan, yaitu yang pertama nilai aset tetap. Digunakan dalam perhitungan penyusutan atau dasar penyusutan dapat berupa harga perolehan atau nilai buku. Yang kedua, taksiran manfaat mencerminkan besarnya kapasitas atau manfaat aset tetap selama dipakai. Taksiran ini dapat dinyatakan dalam lamanya jangka waktu pemakaian atau kapasitas produksi yang dihasilkan. Maka, secara umum penyusutan aset tetap dapat dihitung dengan rumus beban penyusutan sama dengan tarif penyusutan dikali dengan dasar penyusutan. Metode yang sering digunakan untuk penyusutan aset tetap yaitu yang pertama metode garis lurus atau straight line method. Rumus yang digunakan untuk menghitung biaya penyusutan per tahun dengan metode ini adalah biaya penyusutan sama dengan harga perolehan aset tetap dikurang nilai sisa dibagi dengan umur ekonomis. Sebagai contoh, asumsikan bahwa biaya akuisisi aset tetap sebesar 24 juta, di mana estimasi nilai sisa adalah 2 juta rupiah dan manfaat ekonomisnya adalah 5 tahun. Penyusutan tahunan aset tersebut dihitung sebagai berikut. 24 juta dikurang dengan 2 juta dibagi dengan umur ekonomisnya yang tadi sebesar 5 tahun. Maka kita dapatin sebesar 4.400 rupiah penyusutan per tahunnya. Selanjutnya yaitu metode unit produksi atau unit production method. Metode ini menghasilkan jumlah beban penyusutan yang sama bagi setiap unit produksi atau setiap unit kapasitas yang digunakan oleh aset. Contohnya, asumsikan bahwa sebuah mesin dengan harga perolehan sebesar 240 juta dan prediksikan nilai CA-nya sebesar 20 juta. Diperkirakan memiliki umur manfaat sebesar 10.000 jam operasi. Dari data tersebut, maka penyusutan per jam dihitung sebagai berikut. Bisa kita lihat sebesar 240 juta dikurang dengan 20 juta dibagi dengan 10.000 jam, maka kita dapatkan dengan 22 juta rupiah penyusutan per jamnya. Dengan mengasumsikan bahwa mesin dioperasikan sebesar 2.100 jam selama 1 tahun, maka penyusutan tahun tersebut adalah 46.200 dari 22 juta dikali dengan 2.100 jam.
Yang ketiga yaitu ada metode saldo menurun atau declining balance method. Metode saldo menurun menghasilkan beban periodik yang terus menurun sepanjang estimasi umur manfaat aset. Untuk menerapkan metode ini, tarif penyusutan garis lurus tahunan terlebih dahulu harus digandakan. Sebagai contoh, tarif penyusutan saldo menurun atas suatu aset yang memiliki estimasi umur manfaat sebesar 5 tahun adalah 40%, yaitu 2 kali tarif garis lurus sebesar 20%, atau dalam kurung 100% dibagi dengan 5. Selanjutnya yaitu ada pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan. Pengeluaran modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset atau dikapitalisasi. Yang termasuk dalam pengeluaran modal adalah penambahan AC pada mobil, penambahan teras pada gedung, penggantian generator pada sebuah mesin, dan perbaikan besar-besaran atau overhaul. Sedangkan pengeluaran pendapatan adalah pengeluaran-pengeluaran yang hanya mendatangkan manfaat untuk tahun di mana pengeluaran tersebut dilakukan. Contohnya adalah pemeliharaan dan perbaikan rutin sebuah mesin. Maka dapat kita tarik kesimpulannya, yaitu menurut pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 16, aset tetap adalah aset berwujud atau tangible fixed asset yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Yang kedua, digunakan dalam kegiatan perusahaan. Yang ketiga, dimiliki tidak untuk dijual kembali atau di kegiatan normal perusahaan, serta nilainya cukup besar. Contoh dari aset tetap adalah mobil atau kendaraan. Mobil mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dan digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan, seperti mengirim barang ke pembeli, mobil inventaris direksi perusahaan. Mobil yang dikategorikan sebagai aset tetap tidak untuk dijual kembali. Apabila untuk dijual kembali, misalnya bagi perusahaan dealer mobil, maka mobil dalam hal ini termasuk kelompok persediaan. Selain itu, nilainya cukup besar untuk sebuah aset. Peralatan yang nilainya relatif kecil seperti sendok, gelas, piring, meskipun mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, tidak dikelompokkan ke dalam aset tetap. Baiklah, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.